Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nirwani Mandeat, Magister Pendidikan. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan luar sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Khusus pada poin pengajaran, saya telah menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahapan delivery, saya sebagai seorang dosen selalu menyediakan materi-materi perkuliahan sebagai dasar yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa dalam proses belajar mandiri. Materi-materi perkuliahan ini juga biasanya dapat diakses secara langsung oleh para mahasiswa melalui media-media yang disiapkan oleh universitas, baik melalui e-learning maupun juga melalui sistem akademik dan non-akademik atau yang sering disingkat SIA. Interaction merupakan kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Biasanya dikemas melalui diskusi maupun tanya jawab. Assessment merupakan tahap pemberian tugas terstruktur yang telah direncanakan baik berupa presentasi, kuis, maupun pemberian tugas mandiri lainnya. Assessment ini merupakan sebuah tahapan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa mampu menerima materi-materi perkuliahan secara objektif. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan luar sekolah, yaitu mata kuliah pengembangan satuan pendidikan non-formal dengan kode mata kuliah KP-PLS 14320 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berada di semester 4 dan merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan luar sekolah. Mahasiswa baru dapat memprogram mata kuliah ini setelah menyelesaikan mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah pengelolaan satuan pendidikan non-formal. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dan filosofi pengembangan satuan pendidikan non-formal, pedoman-pedoman dan juga unsur serta komponen-komponen apa saja yang harus diperhatikan saat kita akan mengembangkan satuan pendidikan non-formal. Adapun manajemen pengembangan, dan pada akhirnya mahasiswa akan dituntun untuk memberikan kontribusi langsung terhadap arah pengembangan satuan pendidikan non-formal. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan konsep dasar secara utuh bagi mahasiswa terkait dengan prinsip-prinsip pengembangan satuan PNF, dan setelah itu prinsip-prinsip itulah yang akan diaplikasikan pada tugas proyek akhir semester. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yang mencakup pengembangan pengetahuan, sikap, serta keterampilan umum dan keterampilan khusus yang telah saya jabarkan tadi, selanjutnya akan diturunkan ke CPNK dan juga sub CPNK, di mana ketiganya berpatokan pada profil lulusan program studi pendidikan luar sekolah. Adapun sumber-sumber literatur yang saya gunakan dalam perkuliahan ini berupa buku-buku dan juga jurnal-jurnal penelitian yang relevan. Inilah yang saya lakukan pada tahapan delivery. Interaction mencakup metode-metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yang meliputi presentasi, diskusi, dan juga tanya jawab. Sedangkan menyangkut assessment atau penilaian berbasis ataupun berpedoman pada kontrak perkuliahan yang telah disampaikan pada awal perkuliahan. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai metode
DIA yang saya terapkan selama ini dalam Dharma pengajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran luring di kelas. Selamat menyaksikan. Jadi ini merupakan pertemuan yang ke berapa? Bukan 20. Baru kedua ya. Minggu lalu teman-teman sudah melihat tentang rancangan pembelajaran ya. Jadi hari ini kita akan mulai mencoba melihat tentang apa itu yang belum muncul. Iya. Begitu ya. Yang 4 orang sudah aman ya, selalu aman gitu ya. Hanya teman-teman yang di dalam yang ya. Semoga nanti sistemnya sudah settle, jadi mulai minggu depan teman-teman sudah bisa mengakses perkuliahan dari sistem yang ada. Oke, kita akan coba pertemuan 1 sampai nanti teman-teman selesai UTS. Itu teman-teman akan mencoba mendapatkan berbagai macam konsep teoritis ya. Ketika kita berbicara tentang pengembangan satuan PNF, maka hari ini kita akan coba melihat kira-kira satuan PNF itu konsep dasarnya seperti apa. Ya, kemudian kita akan tarik keterkaitannya dengan pengembangan satuan PNF. Kemudian di minggu depan kita akan sudah mulai melihat tentang apa-apa saja, komponen-komponen apa saja yang harus kita perhatikan saat kita ingin mengembangkan satuan-satuan PNF. Ya, ada visi-misinya, bagaimana pengorganisasian. Coba kita lihat di minggu depan. Kemudian juga kita di pertemuan berikutnya kita akan melihat juga tentang ketika kita mau mengembangkan otomatis ya orang-orang PLS mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 3 langkah besar ini kita harus paham sehingga teman-teman ketika akan melakukan tugas proyek akhir semester itu sudah memiliki sudah punya kacamata yang tepat lah, sehingga ketika teman-teman ada di satuan-satuan PNF bisa langsung mengeksekusi dengan tepat. Oke. Formal lagi non formal. PLS. Penmas. Ada banyak istilah ya teman-teman. Dalam education ada banyak istilah. Ketika kita berbicara tentang karena di Indonesia ada 3 ya, ada 3 jalur atau ranah pendidikan ya yang memang diakui keberadaannya di Indonesia. Ada jalur pendidikan formal, informal, dan juga non formal. Ketika kita berbicara tentang jalur pendidikan non formal, maka kita akan berbicara tentang jalur pendidikan yang ada di luar jalur pendidikan persekolahan formal. Ya, kita di ranah pendidikan non formal juga membahas tentang pendidikan keluarga. Ya, segala sesuatu yang ada di luar ranah pendidikan formal itu masuk dalam kajiannya pendidikan non formal. Kalau kita lihat di sini ya, jadi pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang memang ada di luar jalur pendidikan formal. Kemudian juga di sini hasilnya ya, ini outputnya orang sering mengatakan ya, kalau sampai sekarang juga teman-teman lebih memilih lulus dengan ijazah SMA atau ijazah paket C? SMA. Kenapa? Kenapa tidak bangga dari lulusan paket C? Itu punya banyak sekali kajian, ya. Jadi kalau mau buat skripsi tugas akhir ya jangan. Ini saya mau tulis judul apa ya? Masalah apa yang mau saya angkat ya? Padahal masalah di lingkup sosial itu terlalu banyak, ya kan? Ada terlalu banyak. Jadi di sini mengarah pada proses perubahan sosial, kita bisa melihat berbagai macam gejala ya yang ada dalam konteks kehidupan masyarakat, ya baik itu politik, ekonomi, ada banyak aspek, ya ada banyak aspek yang memang terkait dengan kehidupan masyarakat. Ya ini yang membuat cakupannya itu luas. Beberapa karakteristik. Kalau kita sepakat dulu ya, kita ini garis besarnya saja ya teman-teman yang saya tidak mengulang lagi, saya hanya coba membawa supaya kita kembali pada satu jalur yang sama, gitu ya. Di sini dikatakan ya ada kita coba mengklasifikasikan ya, karakteristik yang berbeda antara ranah
pendidikan di Indonesia. Sekolah SPKP mau dapat kalian kuliah untuk ijazah. Nah, ya kan, kuliah untuk ijazah. Itu konsep berpikir, ya memang konsep berpikir pendidikan formal seperti itu. Saya sekolah untuk ijazah. Kalau orang PLS ya, kenapa harus ada pendidikan non formal? Sudah dikasih yang formal, kok masih menciptakan yang non formal? Ceritanya bagaimana? Istilahnya sudah dikasih yang mudah, kenapa siap gitu ya, kurang menantang, itu terlalu biasa itu. Kalau sekolah saya malas itu kalau harus sekolah 6 tahun. Daripada mulai umur 7 sampai 12 tahun, jadi lebih baik saya tidak usah sekolah saja. Nanti tunggu saya sudah usia 30 baru hari ini paket C, bulan depan paket A, bulan depan lagi paket B. Contoh, ini contoh ya teman-teman. Nah, ini beberapa fondasi katakanlah ya yang mendasari adanya pendidikan non formal. Yang pertama terkait dengan pembangunan. Kalau tadi kita berbicara bahwa pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap itu merupakan karakteristik dari pendidikan formal, maka 3 hal ini punya kontribusi besar terhadap pembangunan. Ya, pembangunannya ada, program-programnya ada, tapi kalau orang-orangnya di dalamnya ini SDM-nya tidak berkualitas, mau dibawa kemana programnya? Nah, mau dibawa kemana? Kalau manusianya itu tidak konsep pembangunan sudah ada ini ya. Negara sudah menjamin dalam undang-undang setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Tapi pada kenyataannya ya tidak semua bisa mengakses. Ada yang kalau mau sekolah itu jalannya ya, dia bisa jalan dari rumah itu jam 4 subuh. Dia bisa sampai sekolah itu setengah 6. Besok balik lagi jam 4 subuh harus jalan. Ada juga yang karena faktor biaya dan sebagainya. Ya, yang memang akhirnya tidak menjawab itu tadi. Ya, apa yang memang sudah dicita-citakan sudah tertuang dalam undang-undang, pada kenyataannya tidak semudah itu. Akhirnya untuk menjangkau orang-orang tadi ya yang karena kesulitan aksesnya, ya, biayanya dan sebagainya, usianya mungkin sudah lewat, gitu ya. Ini sudah umur 50 tahun, tapi bayangkan kalau dia jadi anak SD. Bayangkan kalau angkot harus balik jadi SD, anak SD. Harus pakai celana merah yang pendek. Ya. Nah, untuk mengatasi itu maka ya lahirlah pendidikan non formal. Teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan dan mengembangkan suatu kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan sebagai bekal atas praksa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah terciptanya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri. Satuan-satuan PNF ada moderator, ada audiens yang mau jawab ya buat pertanyaan yang apa yang disempurnakan dan contoh konkretnya itu seperti apa gitu ya. Mungkin maksudnya itu dari pernyataan yang kualitatif menyempurnakan yang telah atau sedang terlaksana agar menjadi sesuatu yang lebih baik. Kadang ya yang mau disempurnakan itu ya satuan PNF-nya gitu. Dan apa yang disempurnakan itu unsur-unsur dan komponen-komponen yang ada dalam satuan PNF. Kadang kan dalam menjalankan program atau pengembangan satuan PNF ini ada yang
Kadang di tengah jalan itu kadang nggak mulus aja gitu sesuai apa yang kita mau. Nah itu yang namanya evaluasi. Di sini kita memperbaiki kesalahan kita supaya mencapai satu tujuan dari satuan PNF tersebut. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak. Tadi kan pertanyaannya 2. Pengembangan dari proses khusus tersebut bisa berkelanjutan gitu. Bisa juga dia terbatas dalam komponen sarana prasarana. Dari terbatasnya komponen sarana dan prasarana, kira-kira yang dilakukan teman Lani seperti apa? Agar khusus tersebut tidak hanya stuck di situ, tapi masih bisa dilanjutkan agar khusus tersebut bisa berkembang dan dia bisa lagi memperluaskan seperti manfaat kualitatif, artinya dia bisa lagi membuka di tempat lain kalau sudah khusus yang awal yang dia buka itu sudah sempurna. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Kak. Bagaimana Kak? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Laila. Jelaskan apa saja hal atau cara mengembangkan suatu kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu mungkin kita bisa mengidentifikasi tujuan pembelajarannya dahulu. Tentukan tujuan yang jelas dan terukur yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran tersebut, dan setelah itu kita bisa memilih metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang karakteristik pada peserta didik. Terus bisa menyusun materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik sesuai kebutuhan peserta didiknya. Terus yang selanjutnya mungkin bisa menggunakan media pembelajaran yang beragam seperti video, gambar, atau mungkin permainan interaktif. Terus yang terakhir membuat evaluasi dan penilaian yang mencakup berbagai aspek pembelajaran seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bagaimana kalau Laila akan menjawab? Boleh saya bisa menambahkan? Iya. Baik, di dalam mengembangkan suatu kegiatan pembelajaran pastinya kita perlu juga memaksimalkan pembelajaran. Di dalam pembelajaran pastinya melibatkan suatu pikiran, karena dengan berpikir kita dapat mengembangkan sesuatu kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu kita menggunakan teknik kolaborasi. Teknik ini adalah hal-hal yang dapat membantu suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kita dapat memberikan motivasi. Motivasi sangat penting di dalam mengembangkan suatu kegiatan pembelajaran, agar untuk mengetahui bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut bermanfaat bagi mereka dan guna memotivasi peserta di dalam kegiatan suatu pembelajaran, agar dapat menjalin kedekatan, menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang terbuka. Yang ketiga yaitu memperkokoh. Kita harus juga memperkokoh suatu hal yang sudah kita ucap, misalnya dengan mendorong atau menekan hal-hal yang sudah dijelaskan peserta agar mengikuti suatu kegiatan pembelajaran tersebut. Yang keempat, kita mengulangi. Pengulangan merupakan salah satu dasar pembelajaran. Terkadang orang guru mendengarkan suatu hal hingga 3 kali sebelum mempelajarinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Laila. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan selamat siang. Sudah mencoba membimbing kita, begitu ya, menuntun kita untuk sampai pada konsep yang lebih dalam, gitu ya, harapannya begitu, terkait dengan pengembangan satuan PNF. Ingat ya, ketika kita berbicara tentang satuan, maka kita tidak hanya berbicara tentang program. Ya, ini yang harus kita luruskan. Ya, ini yang harus kita luruskan. Program itu salah satu unsur, salah satu komponen yang bisa yang ada di dalam satuan-satuan PNF. Ya, ini perlu kita ingat. Nah, kalau tadi kelompok tadi ya membahas tentang salah satu hal yang penting ya di dalam pengembangan satuan PNF itu terkait dengan visi dan misi.
misi biasanya begitu ya, orang kalau mau melakukan segala sesuatu begitu ya, ada visi misinya. Visi misinya harus jelas pastinya ya. Kalau kita mau melakukan pengembangan satuan, kita sebagai orang-orang yang ada di dalam satuan tersebut harus punya dan harus paham visi misi organisasi atau visi misi satuan. Ya, untuk menciptakan sebuah program yang baik. Makanya ada kata-kata kami akan menjadi perusahaan yang lebih baik. Menurut Yuli karena ada kata-kata yang baik, kita dengan kami akan menjadi perusahaan yang terbaik. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan Rini ya. Silakan. Kalau menurut saya yang paling bawah Bu, yang terwujudnya warga kota. Mengapa? Karena dari visi itu kan sampai dengan tujuan seperti yang Ibu sampaikan, dan dari kata terwujudnya ini sudah mengarah terhadap tujuan yang ingin dituju. Kurang seperti itu. Oke, terima kasih dari Rini yang paling bawah, yang kelima ya, karena merujuk pada tadi ada tujuan dan pastinya kita mau mewujudkan itu. Menurut Rini ada di poin tadi. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Silakan Maria. Menurut saya juga yang terakhir ya Bu, karena untuk mencapai visi dan misi itu bukan hanya buat spesifik atau misalnya untuk cuma perusahaan dagang doang gitu, tapi untuk semua atau seluruh kota, yang seperti yang terakhir itu untuk warga kota. Berarti satu kota itu mencapai tujuan visi dan misinya. Oke, terima kasih. Sependapat dengan Maria, sependapat dengan Rini ya, karena di sini lebih ya bahasa sederhananya lebih konkret. Untuk mencapai tujuan itu lebih terdapat konkret pada pernyataan atau rumusan yang kelima. Ada lagi? Oke ya. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa ketika kita mau menyusun sebuah visi ya, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Kita mau merancang menggunakan bahasa apapun, pastikan bahwa itu bisa diukur, terukur ya. Kalau kita lihat tadi gitu ya, kita lihat tadi gitu. Kami ingin dilihat sebagai katakanlah lembaga pelayanan yang berkualitas tinggi. Nah, itu kan masih lembaga pelayanan yang berkualitas tinggi itu yang seperti apa? Ini penting ya. Jadi bagaimana kita merancang sebuah visi yang bisa terukur, tidak abstrak bahasanya. Ya, itulah kenapa di sini dikatakan untuk merumuskan sebuah visi kita perlu melihat ya bagaimana segala sesuatu yang ada itu tadi sebagai titik temu dengan para stakeholder. Jadi kita memuat ya, tidak hanya diri kita saja, tapi siapa saja yang mau kita libatkan. Siapa saja yang mau kita libatkan untuk kemajuan satuan lembaga atau lembaganya kita. Itu harus tertuang di dalam visi itu sendiri dan harus terukur. Ini menjadi hal yang penting ya, dengan jelas menyatakan esensi dari organisasi. Ya, manfaatnya apa? Gitu. Karakteristiknya kita ini apa? Ya, ini menjadi hal yang penting. Jadi tidak hanya asal meramu kata yang berbunga-bunga, gitu ya. Tapi otomatis ketika kita melihat dari misi atau dari visi di sini, teman-teman lihat ya, terwujudnya warga kota yang berbudaya tinggi dengan nilai adat. Di sini dia langsung ya, dia tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi sasarannya jelas. Mungkin ini berada di dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, makanya dia langsung jelas. Ya, kemudian di sini dengan segala, jadi apa saja yang dibutuhkan, dan ini ya terkait dengan hal-hal yang memang ingin dibangun. Ya, ingin dibangun dari si satuan tersebut, tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi juga ada teknologi. Ya, jadi lebih ringkas tetapi rinci. Ya, itu tujuan dasar dari visi. Nah, ketika tadi visi kita sudah sepakat, visi itu berbicara tentang tujuan, tentang segala sesuatu, tentang kami ini mau kemana, begitu. Maka misi itu, kalau tadi kata Maria, langkah-langkah apa yang bisa kita pakai untuk mencapai visi itu tadi. Ya, jadi misi itu berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan. Kalau
kita masyarakat adat yang melek terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa kami lakukan biar masyarakat adat itu paham melek ilmu pengetahuan dan teknologi? Cara-cara itulah yang akan tertuang di dalam. Bisa dipahami? Sederhananya begini ya teman-teman. Jadi memang harus ini beberapa hal yang perlu kita lihat terkait dengan visi dan misi. Nanti teman-teman bisa ya. Jadi apa-apa saja yang perlu dilakukan ya, langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan satuan ataupun organisasi. Sampai di sini cukup jelas? Cukup jelas ya. Belum ya sebelumnya pedoman-pedoman pengembangan satuan PNS. Nah, ini akan terjawab tadi akhirnya. Apa saja yang perlu ada tadi disebutkan oleh Maria. Ada komponen-komponen, ada unsur-unsur yang perlu kita perhatikan kalau mau mengembangkan satuan-satuan PNS. Nah, itu akan dibahas secara lebih mendalam oleh kelompok yang ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, dunia terlalu panas atau dingin? Ya, kalau panas biarkan dia panas gitu ya. Nah, ini tadi berarti hanya ada berapa orang yang sudah di sini ya? 3 semuanya ya tadi ya. Teman-teman ya. Oke. Kalau bagi teman-teman yang belum terdeteksi tadi saya sudah sampaikan ke Pak Abdul ya, sudah divalidasi. Semoga nanti sudah tampil. Harapannya minggu depan itu teman-teman semua sudah tercover di sini, sehingga untuk daftar hadir nanti teman-teman sudah lebih dipermudah dan untuk tugas materi itu bisa di-share dan kita bisa menggunakan kelas Edlink secara lebih ya. Sampai di sini sekiranya kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Minggu depan itu semuanya ini ya. Minggu depan tanggal berapa? 14. Ya. 14. Ya. Oke, baik. Kalau sudah cukup, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti kita akan melanjutkan di minggu depan kelompoknya siapa ya? Oh, kelompoknya Maria. Itu minggu depan ya. Tapi akan tetap kita, kalian maunya apa? Ya, nanti akan kita sesuaikan ya teman-teman ya, akan kita sesuaikan strateginya seperti apa. Yang jelas bahwa kelompok 2 tetap mempersiapkan diri ya. Ini tadi ada 5 yang tidak hadir berarti 5 ya, tapi April dalam sini ya. Baik, nanti selalu diperhatikan ya sehingga tolong berbagi tanda teman-teman yang sekiranya tidak turut berpartisipasi dalam ini saja yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya rasa teman-teman sudah paham karena dunia terlalu panas, jadi kita sudah lewat juga waktunya 10 menit ya. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang dibagikan, kita beri aplaus sekali lagi dulu. Semakin banyak teman-teman yang bertanya, itu bertanda bahwa apa yang disampaikan itu dipahami. Hanya saja kita perlu hati-hati sehingga kita tidak ada dalam sebuah lingkaran buntu ya, kita saling bantu ya. Oke, terima kasih untuk kehadiran kita semua dan selamat siang.